الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang Allah muliakan kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat fillah, jamaah musholla al-muhajirin komplek Dasamaya 2 dan warga sekitar, mata'alallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Jamaah rahimakumullah, pada pagi Jumat pekan yang lalu kita mendapatkan pelajaran tentang sebab Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai Khalilur Rahman. Ada 3 amalan. Yang pertama, setiap kali dihadapkan dengan 2 pilihan, maka pilihan yang diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah selalu mengutamakan Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah risau memikirkan sesuatu yang sudah Allah jamin, tapi Nabi Ibrahim fokus kepada sesuatu yang belum menjadi jaminan. Kemudian yang ketiga, baik makan siang maupun makan malam, selalu Nabi Ibrahim bersama dengan tamu. Itu amalan Nabi Ibrahim dijadikan Allah sebagai Khalilur Rahman. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala ba'dul hukama'i hayatul qalbi fi arba'ati asya'a: al-ilmi wal ridha wal qana'ati wal zuhdi. Sebagian orang bijak mengatakan hidupnya hati seseorang itu terletak pada 4 perkara. Jadi jangan dikira kurangnya berjalan ke sana kemari, berbaur di masyarakat, jangan dikira itu pertanda hatinya pasti hidup. Bisa jadi kurangnya bakawan ke sana kemari, kurangnya hidup, tapi ternyata hatinya mati. Maka apa jaminannya supaya hati kita itu juga hidup? Sebagian orang bijak, ujar Imam Abu Layth As-Samarqandi, mengatakan hidupnya hati seseorang itu terletak pada 4 perkara. Yang pertama, al-ilmi, ilmu. Jadi bila orang itu tidak berilmu, maka orang itu hatinya mati. Yang kedua, ar-ridha, berlapang dada
terhadap apa yang Allah putuskan. Dan yang ketiga, al-qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Dan yang keempat adalah zuhud. Maksud zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, tapi zuhud itu tidak dikendalikan oleh dunia, tapi dialah yang mengendalikan dunia untuk apa yang Allah ridhoi. Itulah yang disebut dengan zuhud. Maka dengan 4 perkara inilah manusia itu memiliki hati yang hidup. Bal ilmu yurdihi wa bil ridha yablughu bihi darajatan. Fa idza balagha darajatan ridha wasala ila al-qanaati wa tuwassiluhu al-qanaatu ila zuhdi wa huwa tahawunu bid dunya. Lalu Imam Abu Laits menjelaskan urutan dari 4 perkara tadi, mulai dari berpijak di anak tangga pertama, kedudukannya ilmu dulu. Dari ilmu lalu lahir ridha. Setelah ridha tumbuh qanaah. Bilanya sudah qanaah, maka sifat zuhud itu akan subur di dalam hatinya. Jadi dengan ilmu orang ridha. Bila orang tidak berilmu, sulit membangun perasaan di dalam diri ini untuk menerima dengan lapang dada apapun keputusan Allah. Namun kada berilmu, kada kamu menata hati. Tapi bila sudah berilmu, maka untuk menata hati agar berlapang dada, setiap apa yang Allah putuskan itu mudah. Misal tahu ada sebuah hadis yang berbunyi, yang terjemahnya kurang lebih hadis kursi. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ada di antara hambaku itu imannya itu baik bila menjadi orang yang miskin. Aku tahu kalau dia dijadikan kaya, kesugihannya akan merusak imannya. Maka demi kebaikan dia, aku tetapkan hidupnya menjadi orang miskin. Ada pula sebagian hamba-Ku, kata Allah, imannya itu baik bila menjadi orang sugih. Dan aku maha tahu kalau ia dijadikan miskin, kemiskinan akan merusak imannya. Maka demi kebaikannya, aku jadikan dia sebagai orang yang kaya. Ada juga sebagian hamba-Ku, kata Allah, imannya itu baik, imannya itu sempurna kalau sakit garing. Dan aku maha tahu kalau hidupnya sehat terus, kesehatan itu akan merusak keimanannya. Maka demi kebaikannya, aku berikan penyakit pada dirinya. Tapi ada juga sebagian hamba-Ku, kata Allah, imannya itu baik, sempurna kalau dalam keadaan sehat walafiat. Dan aku maha tahu bila aku berikan penyakit, penyakit itu akan merusak imannya. Maka demi kebaikannya, aku berikan hidup sehat. Sebagian hamba-Ku ada juga, kata Allah, yang punya hasrat yang begitu besar untuk bisa memasuki semua pintu-pintu kebaikan. Tapi aku maha tahu, kata Allah, bila aku berikan kesempatan semua pintu kebaikan dimasukinya, maka imannya menjadi rusak. Merasa pahalanya, merasa ahli ibadah, merasa lebih mulia dari orang lain, lantaran aku berikan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam setiap pintu kebaikan. Nah, maka demi menjaga keutuhan dan kebaikan imannya, hanya satu pintu kebaikan yang kubukakan, sedangkan pintu-pintu kebaikan yang lain tetap tertutup di hadapannya.
Maksudnya berbaik sangka kepada Allah dengan modal keyakinan wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Tidaklah Allah menghendaki berbuat zalim terhadap makhluknya, terhadap alam semesta. Apa yang Allah putuskan, tidak ada istilah keputusan buruk. Semua keputusan Allah itu baik. Baik dan buruk itu hanya melalui sudut pandang kita sebagai manusia. Ujar kita, bilanya cucuk diliur baik, bilanya ada cucuk di kehantam buruk. Itu ujar kita. Tapi menurut Allah di alam semesta ini apapun yang Allah putuskan semuanya adalah baik. Lalu kemudian kita pandang dengan sudut pandang kita. Karena kita ini berisi nafsu. Lalu nafsu itulah yang menilai. Ujar nafsu, punya ada cucuk diundang itu buruk berarti kada baik. Bila yang pas di kehendak nafsu itu nak baik. Sedangkan Allah memutuskan bukan dengan nafsu, Allah memutuskan dengan keadilan dan penuh kebijaksanaannya. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Berdasarkan kemahabijaksanaan Allah, berdasarkan sifat kasih sayang Allah, berdasarkan sifat adilnya Allah, Allah atur alam semesta ini, Allah tentukan, maka terjadilah apa yang Allah putuskan. Namun manusia menilainya, menyambutnya dengan nafsu, terkadang dengan akal, terkadang dengan hati. Bila kita menyambutnya dengan hati dan akal, kita paham cara kerjanya Allah. Tapi bila kita menyambutnya dengan nafsu, maka kita menutup mata betapa Allah itu sesungguhnya maha bijak, betapa Allah itu sesungguhnya maha adil, betapa Allah sesungguhnya maha kasih sayang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar kita ilmunya di situ, maka imbah dapat ilmunya, apapun yang Allah berikan ke kita, mudah kita berlapang dada. Lalu muncul sifat ridha. Ilmu dulu, setelah ilmu baru ridha. Limbah sudah ridha sekalinya Allah memberiku nasib nan saya ini, hikmahnya ini. Allah memberiku rezeki sebatas ini. Oh, sekalinya bisa jadi diberi lebih. Kada kawa mengontrol, jadi pikiran. Orang yang banyak punya harta kelihatan nyaman, tapi mau dibandingkan dengan orang yang kada berharta, asal cukup makan hari demi hari, kebutuhan pokok terpenuhi, biar kada berlebihan. Bila hendak muring malam hari, nang paling nyaman tentang siapa? Nang bisi harta harus pasang CCTV sana sini. Kalau pina dinaiki orang, kalau pina dirampok orang, kalau pina ini dan itu. Buktinya nang paling sugih, nang paling banyak memasang CCTV ketimbang nang kada harta. Napa nang diganangnya naiki rumah udah angkot itu kada ada angkot. Kada tapi peganangan. Tapi kalau kita banyak harta, kada muat mandap di rumah, mau kada pakai CCTV, mesti membayar security. Itu tandanya merasa kada aman, merasa kada aman. Nah, ketika mengetahui betapa Allah itu maha bijak, maka itu akan membawa kepada mudah berlapang dada menerima apa yang Allah putuskan. Bila sudah mudah menerima apa yang Allah putuskan, maka nak Allah beri seadanya itu sudah cukup. Cukup nak Allah beri seadanya. Bersugih-sugih kita umpama
mulai dalam parut sudah sugih, diberi umur 100 tahun. Kan sudah ulun sampaikan 100 tahun diberi umur, sugihnya luar biasa. Kadang-kala juga menikmati sepenuhnya. Mbah sudah umur 50 ke atas, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Memandangnya, menikmatinya kadang-kala juga. Biar kini si pengasam dia gula darahnya tinggi juga mencaranya benar ya. 100 tahun kau umur, kada sempurna 100 tahun juga kau menikmati. Sementara nikmat-nikmat tersebut akan dipertanggungjawabkan sekecil apapun. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Diberi Allah Ta'ala sehari cukup sehari, alhamdulillah. Lalu qanaah itu nang dibalikin sudah banyak benar. Mau dibandingkan lawan kurang kiri kanan. Dalam urusan dunia ujian Nabi jangan memandang orang nang di atas, pandang orang nang di bawah. Syukur seorang sudah masih kawa makan. Ada orang nang mencari dasar makannya malih benar. Seorang urusan makan sudah cukup terjamin, nang dihadiahkan menjadi nang tambahannya aja lagi. Pandang orang nang makannya singalian, syukur sudah kita. Beisi rumah, syukur sudah banyak orang makan dari isi rumah. Jadi dalam hal dunia jangan memandang di atas nang lebih banyak dari kita, karena merasa kurang terus, merasa kalah terus. Nah, imbah tumbuh sifat qanaah, maka hadirlah sifat zuhud. Apa sifat zuhud tersebut? Sifat zuhud at-tahawunu bid dunya. Kada terlalu memikirkan beriman dengan urusan dunia. Artinya datang-datang, lewat-lewat, dapat-dapat, kada-kada, tapi kada stres. Sebagian ulama menggambarkan orang yang zuhud itu adalah orang yang meletakkan perkara dunia itu di tangan, sedangkan di hati itu urusan akhirat. Jadi orang zuhud itu bukan orang yang meninggalkan dunia, tapi orang yang hatinya mampu mengendalikan dunia yang Allah berikan, kalau dikendalikannya dalam hati dan pikiran untuk sesuatu yang Allah ridhai. Itu orang yang zuhud. Tapi orang yang belum zuhud, dunia yang mengendalikan hati dan pikirannya, dapat membuatnya lupa diri, kehilangan, membuatnya larut dalam kesedihan. Itu orang yang masih dikendalikan oleh dunia. Dunia ini sesuatu yang datang dan hilang, silih berganti. Amun kita belum mampu menata hati untuk memiliki sifat zuhud, jika peribahasa kita itu sedih berkepanjangan, senang lupa daratan, dapat sehingga dalam lupa daratan, salah dan tegawi, limbahnya hilang, sedih berkepanjangan. Dapat pulang, hingung pulang, tapi hingung lupa diri, batu hilang, sedih pulang lu, larut dalam kesedihan. Tapi orang yang memiliki sifat zuhud, dunia itu lalu lalang, hatinya tidak terpengaruh. Bilanya dapatnya syukur, bilanya keadaannya sabar, selesai. Qala wa zuhdu salasatu asya'a. Nah, kayak apa caranya supaya hati kita bisa zuhud? Zuhud itu 3 perkara. Awaluha ma'rifatud dunya. Yang pertama, kenali hakikat dunia ini dulu. Kenali hakikat dunia ini dulu. Minimal pian masuk ke supermarket. Masuk ke supermarket. Mun bebingkut di nafsu, sarabannya dibuat ke keranjang. Mun bebingkut di nafsu.
Tapi mun berikut di akal, sadar nih apa yang kunjungnya akan kubayar. Nah kalau diambilnya akan kubayar. Cukup kada duit. Kalau duitnya pas-pasan, maka nang dijuhut napa nang perlu aja. Minimal tadi apa nang ku ambil dari rak di supermarket ini akan kubayar. Nyatakan tuh di dunia ini apa yang aku dapatkan ini ada pertanggungjawaban. Maka apapun yang kita kepingini, apapun yang kita kehendaki, kita berpikir ini ku perlukan kada. Bila kada perlu, berujung membayarnya aja biar. Berujung mempertanggungjawabkannya aja bila kada perlu. Itu dulu pertama. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di pinggiran kota Madinah, di pinggiran kota Madinah, persis di mana umumnya orang membuang limbah atau sampah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama yang mendampinginya menemukan seekor bangkai kambing. Lalu ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah perumpamaan dunia seperti ini. Dunia itu perumpamaannya seperti ini. Pada hakikatnya dan pada akhirnya akan ditinggalkan dan dicampakkan. Itulah hakikat dunia. Dalam kesempatan lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sekiranya dunia ini bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bernilai di sisi Allah seberat sayap lalat. Jangan bernilai itu seberat sayap lalat, maka niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang yang tidak beriman. Sekarang orang yang tidak beriman malah termasuk orang yang menguasai kekayaan dunia. Itu artinya di sisi Allah sebenarnya tidak ada nilai. Tapi Allah beriakan lawan kita bukan untuk kemudian kita puja, tapi untuk dijadikan jembatan, modal untuk bisa mendapatkan akhirat. Jadi zuhud itu terletak pada 3 perkara. Yang pertama, mengenali dan memahami hakikat dunia dulu. Nimba sudah tahu, sumbat tarkulaha. Yang kedua, maka mudah untuk mengabaikannya. Mudah untuk mengabaikannya. Bahkan kayak tadi contoh yang ulun olah. Hati kepengen, bina memberi kepengen, hendak menjuhud. Ini pasti dibayar. Ada gerak duitnya membayar. Oh, ada duitnya membayar. Perlu kada. Menbujung membayarnya diperlukan kada juga. Menyesaki rumah benar. Mbah sudah berpikir seperti itu, mudah untuk kada jadi. Tapi mun berduduk di nafsu, jan urang bahari itu namanya rambang mataan. Nafsu kada mengukur lawan kemampuan. Wasani khidmatul wasanis ma'rifatud dunya summa tarkulaha. Jadi yang pertama mengenali dulu, limbah mengenali mudah mengabaikan. Wasani yang kedua khidmatul maula summal adabu, berkhidmat kepada Allah penuh dengan adab dan etika. Wasalisu dan yang ketiga wasyauqu ilal akhirati, rindu kepada kehidupan akhirat. Jadi 3 ini zuhud. Jadi bila 3 hal ini ada dalam diri seseorang, berarti itu menandakan sifat zuhud sudah ada di dalam dirinya. Yang pertama tadi mengenali dunia, lalu mengabaikannya, kemudian berkhidmat kepada Allah, beribadah dan taat kepada Allah, dan yang ketiga rindu dengan akhirat. Rindu dengan akhirat. Summat talabulaha, setelah rindu
maka tumbuh hasrat untuk mengejar. Tahu dunia nilainya kecil, tinggalkan. Tahu dengan akhirat nilainya besar, abadi, ini yang dicari. Nah, kayak apa cara mencarinya? Dengan cara taat dan beribadah kepada Allah. Artinya, kada bingung. Tahu dunia, umpama dunia itu tidak ada yang kekal. Tapi apa yang kita ambil, kita pertanggungjawabkan. Kawa meninggalkan, kawa mengabaikan. Tahu akhirat, bahwa itu yang sebenarnya harus kita kejar, maka itu yang kita usahakan. Tapi cara mengusahakannya ada tahu, mau bingung. Maka cara mengusahakannya adalah berkhidmat kepada Allah. Napa Allah suruh kami, napa Allah larang tinggalkan. Itulah kumpulan dari komponen zuhud. Jadi ulangi, mengenali dunia lalu mudah mengabaikannya, mengenali akhirat lalu menjadi tujuan hidup, menjadikannya sebagai tujuan hidup untuk layak kita kejar. Tapi cara mengejarnya dengan cara apa? Dengan cara berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Yahya ibn Mu'azin ar-Razi qala al-hikmatu tahwi minas samai ila al-qulubi fala taskunu fi qalbin fihi arba'u khisalin ar-rukunu ila dunya wa hum ghaddun wa hasad akhir wa hubbu syarafin wa dhikri wa hubbu syarafin wa dhukira aidan an Yahya qaddasallahu ta'ala ruhahu qala al-aqil al-musibu min al-aqil al-musibu man amila salasan taraka dunya qabla an tatrukahu wa bada qabla an yadkhula fihi wa abda khaliqahu qabla an yalqahu. Diriwayatkan dari Yahya bin Mu'az, ia berkata, hikmah itu turun dari langit ke hati manusia. Jadi hikmah itu ilmu, semacam ilmu yang Allah turunkan dari langit, masuknya ke hati. Ilmu itu ada yang masuk ke otak, ke kepala itu ilmu tuh ma'rifah. Tapi kalau hikmah itu masuknya ke hati. Sama-sama ilmu, cuman ada yang masuk ke kepala, ada yang masuk ke hati. Nah, masuk ke kepala itu kita sebut dengan al-ilmu al-ma'rifah. Nah, masuk ke hati itu disebut dengan al-hikmah. Lalu ketika turun ke hati yang seperti apa yang mau dihinggapi oleh hikmah. Jadi tidak semua hati. Hikmah itu tidak akan bertahan di dalam hati yang terdapat padanya cinta dengan dunia. Rasa nyaman lawan dunia, hakun meninggalkan akhirat. Yang kedua, hammu ghadin, khawatir dengan urusan esok. Jadi bila kita ini masih khawatir dengan urusan besok, padahal belum sampai waktunya lagi, maka hikmah itu kadang mau sehingga di hati orang seperti itu. Wa hammu ghadin. Kemudian wa hasadu akhir, masih ada sifat dengki lawan orang. Hikmah kadang mau hinggap di hatinya. Wa hubbu syarafin, dan ambisi terhadap kehormatan. Di kia orang haji aja tertinggal kada mau meherani. Di kia orang ustadznya kada disambat, Jol, pura-pura kada mendengar. Udah 9 tahun di Mesir,
yang hijau-hijau aja dalam hati. Berarti ambisi terhadap kemuliaan. Jadi ada 4 perkara. Bila 4 perkara ini ada di hati seseorang, hikmah kalau mau hinggap. Hikmah kalau mau hinggap. Yang pertama tadi merasa nyaman dalam dunia ketimbang akhirat. Yang pertama. Yang kedua, masih khawatir memikirkan urusan esok. Artinya kada tawakal lalu kepada Allah. Yang ketiga, kadang gua melihat orang nyaman, sakit hatinya. Yang keempat, ambisi dengan kemuliaan. Dikira orang ngarang kada pakai tetalnya tersinggung. 4 macam ini bila ada di hati seseorang, bisa aja dia alim, tapi alim di kepala, tapi tidak alim di hati. Hikmah itu tidak akan hingga munnya rajin baca kitab, rajin mondok, istilahnya baca kitab, menuntut ilmu agama, berilmu juga, tapi ilmunya hanya hinggap di otak. Sedangkan ilmu yang mestinya hinggap di hati tidak mau. Selama 4 perkara ini masih ada di dalam hatinya tersebut. Ujar peribahasa kita, banyu lawan minyak itu kadang mau bercampur. Buangi dulu 4 perkara ini. Bila hendak ilmu itu masuk ke dalam hati, tidak hanya sekedar ilmu yang masuk ke dalam kepala. Apa yang 4 tadi? Turun ulangi. Yang pertama, bila lebih merasa nyaman dengan dunia ketimbang akhirat. Yang kedua, bila masih bisa memikirkan nasib esok. Dan yang ketiga, bilanya sulit menerima kenyataan, ulang dapat nikmat. Apakah nikmatnya? Sama-sama kawan datang ke majelis, kawan seorang di Cimurang Tanam, seorang kadang rasa katanya berarti, berarti itu sulit menerima kenyataan. Kawan yang di Cimurang Tanam seorang kadang, apalagi terpikir padahal ahli bundanya, padahal bunda lebih ahli darinya. Orang mereka ada tahu. Yang keempat, ambisi dan haus dengan kehormatan. Bila 4 macam ini masih ada di hati, jangan harap hikmah itu masuk ke dalam hati. Mun ilmu bisa saja masuk ke dalam kepalanya, ma'rifah bisa saja masuk ke dalam kepalanya, asal aja dia belajar, asal aja nuntut ilmu. Tapi kalau 4 macam ini masih ada dalam hatinya, maka hikmah, salah satu jenis ilmu batin itu tidak akan Allah berikan ke dalam hatinya. Disebutkan juga dari Yahya, semoga Allah bersih dan sucikan rohnya. Qala, ujar Yahya, al-aqilu al-musibu, orang berakal yang selalu tepat adalah man amila salasan, orang yang mampu melakukan 3 perkara. Ini orang, ujar kita, orang bejo, mudah berakal, kemudian apapun yang dia lakukan selalu tepat. Itu orang yang telah melakukan 3 perkara. Yang pertama, dia mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Maksudnya orang yang yakin bahwa dunia ini tidak ada yang abadi. Maka tim bulu masih ada di tangan, dan kayak apa caranya supaya dunia itu menjadi sesuatu yang abadi. Jangan sudah parah meninggal hanya anunah nang di sana tuh belum wasiatkan gasan pesantren, gasan ini, gasan itu. Walaupun masih sampai nang kada sampah itu, orang meninggal dunia hartanya tertinggal, kedulunya meninggalkan, dunia meninggalkan.
Jadi orang yang mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, orang yang telah membangun kubur sebelum dia masuk ke dalamnya. Kami sekomplekan di sini alfa, bukan itu maksudnya. Kita alfa maksudnya sudah mempersiapkan nih napa jaga dibawa masuk ke dalam kubur. Artinya orang tuh kadang malas beramal soleh karena dia berpikir udah menyiapkan bekal bila udah masuk ke dalam kubur. Itu yang penting. Sekalipun penting visi apa supaya kita mengalihi orang. Kemudian yang ketiga, wa'abda khaliqahu qabla an yalqa, dan berhasil membuat penciptanya ridho sebelum dia menghadap kepada penciptanya. Bilanya mampu melakukan tiga perkara ini, berarti itu tanda orang yang berakal. Yang pertama, dia meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Yang kedua, dia bangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalam sana. Dan yang ketiga, dia buat Allah itu ridha sebelum dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dan mohon izin untuk meresum atau untuk menyimpulkan supaya yang tadi hendak hilang ingat ulang bahasa. Jadi materi yang kita dapat pada pagi hari ini, yang pertama adalah hidupnya hati seseorang itu terletak pada 4 perkara. Yang pertama berilmu, kemudian ridho, berikutnya qanaah, lalu zuhud. Itu hidupnya hati seseorang, ilmu, ridho, qanaah, dan zuhud. Ridho itu lapang dada terhadap apa yang Allah putuskan. Qanaah itu adegan rasanya banyak sudah Allah beri. Nah itu qanaah, merasa cukup. Kemudian zuhud itu urusan dunia tidak membuat stres. Urusan dunia tidak membuat lupa diri. Itu zuhud. Nah kemudian yang kedua, zuhud itu terdiri dari 3 perkara: mengenali dunia, lalu mampu untuk meninggalkannya. Yang kedua, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperhatikan adab-adabnya. Dan yang ketiga, lebih merindukan akhirat lalu mengejarnya. Dan cara mengejar akhirat dengan berkhidmat kepada Allah beserta adab-adabnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang kita dapat pada pagi hari ini, bahwa ilmu itu ada yang masuk ke kepala, ada yang masuk ke hati. Yang masuk ke kepala itu disebut dengan ma'rifah, yang masuk ke dalam hati disebut dengan hikmah. Dua-duanya jenis ilmu. Maka yang masuk ke dalam hati yang bernama hikmah itu hanya akan singgah atau akan masuk ke dalam hati seseorang yang tidak terdapat di dalam hati itu 4 perkara. Yang pertama, merasa nyaman dengan dunia sehingga mengalahkan akhirat. Yang kedua, masih khawatir terhadap urusan besok yang belum sampai waktunya. Yang ketiga, sulit menerima kenyataan orang lain mendapatkan nikmat. Dan yang keempat, ambisi dan haus dengan kehormatan dan kemuliaan. Bila 4 perkara ini masih ada di dalam hati seseorang, maka hikmah tidak akan mau masuk ke dalam hati tersebut. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berakal, orang yang bejo adalah orang yang telah mampu melewati dan melakukan 3 hal. Pertama, dia mampu meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, dia bangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Dan yang ketiga, dia berhasil membuat Allah ridha sebelum dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat menyimpulkan. Mudah-mudahan
jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mattihna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.